أسباب الهداية. الحمد لله الذي أمر بدعائنا وبصلواتنا وبقراءاتنا وبالصمادية ووعد بالإجابة وشبابا لرد البلاء واستجاب بالرحمة المستطابة. والصلاة والسلام على سيد الداعين وسيدنا محمد الخلاصة الصفوة الذي ارتكت فيه حقائق الكمالات البشرية وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Bersama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta syukur kepadanya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya sekalian. Salawat dan salam juga kepada para ulama-ulama kita. Salam sejahtera kepadanya. Mudah-mudahan ketika kita memandang para ulama, kita sudah merasakan berkumpul dengan para anbiya. Karena ulama itu merupakan pewaris daripada Nabi dan Rasul. Ketika kita sudah senang dengan ulama, maka tentu kita telah senang dengan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si kami pemuliai ahli Tengku Imam kami sebagai alim ulama di kampung Kalabung ini, kemudian ahli ama, ahli ahli abang di kami, kemudian ahli anak-anak di kami, ya batang ruang titik ini, terhitung-hitung kelab ini ngemalam 44 ahli akan di kami ini. Beliau sudah berbeda tempat dengan kita. Maka tiki kami sawahan ku kita bewente mungkin sebagai ulang kaji. Di dalam sebuah kitab Syekh Abdul Qadir Jailani pernah kami baca, ternukil sebuah hadis di dalam kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhil quluba la tasda'u wa in jala'aha qira'atul Qur'an wa dzikrul maut wa huduru majalis dzikri. Sesungguhnya hati ini kena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai karat. Sesungguhnya hati manusia itu memiliki karat. Ke bahasa kita ni mukubel, arah kubel ni hati. Wa in jala'aha, sesungguhnya waki melekankan karat tersebut qiraatul Quran. Pertama membaca Al-Quran. Ini mungkin ganti sehingga kita sawahan ku kita. Qiraatul Quran ini pada dasarnya bukan hanya dibaca. Ikatan kalimatnya qiraah itu bacaan. Seharusnya qiraah itu hanya dibaca, namun secara terperinci di dalam tafsir bahwa qiraah itu harus mampu kita memahami hasil bacaan kita. Jika sekedar membaca, kekanak TK mampu membaca. Kemudian anak SMP mampu membaca. Tatkala kita diarahkan untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran, mari kita memahami kandungan Al-Quran itu. Hana sebenarnya wasni Al-Quran. Kati menjadi pedoman. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sedemikian itu kitab Al-Quran, tiada ragu padanya Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jika kita beri penjelasan nih, petunjuk ini sebenarnya jika kita belum satu tempat, arah sebentuk tunjuk arah. Ini arah kanan. Jika bagian kusuk kita ngon
bagian Belang Kejeren, bagian ku Serule, ke betul ya? Bagian ku Pondok Baru, bagian ku Samarkila, bagian ku Kurusit, betul. Jadi tunjuk arah itu untuk memudahkan kita. Ini logikanya. Namun Al-Quran itu tidak seperti itu. Lebih lagi dari petunjuk itu. Sebagai barometer murid di atas permukaan bumi ini, wajiblah kita punya tuntunan. Tuntunan si Al-Quranul Karim. Ulaku Al-Quran. Ketika Al-Quran sebagai pedoman kita, maka nanti kita harap Al-Qurannya mengejar kita. Tapi mari kita mengejar Al-Quran. Nanti harap Al-Quran itu mengingatkan kita. Mari kita mengingatkan kita ke Al-Quran, sehingga Al-Quran itu bisa memberikan petunjuk buat diri kita. Amalnya dua bagian dirahmati oleh Allah. Ini qiraatul Quran. Atau hadis yang lain, kami pernah membaca Al-Qur'anu garibun. Al-Quran itu aneh pada dasarnya dipandang oleh agama. Fi suduril fasik, karena berada di dalam dada orang fasik. Al-Quran itu aneh dipandang apabila dimiliki oleh orang fasik. Hana keti betah ngedeli kita ingon Al-Quran itu tatkala male ditampilan ke musabakah tilawatil Quran, baru mulai memegang Al-Quran. Mulai kita pegang Al-Quran ni, mulai pelatihan ni bagi sawah putra. Kenalan mai tampil. Tutup permusabakahan, tutup masalah baca Al-Quran. Ini namanya Al-Quran berada di dada orang yang fasik. Al-Quran itu bukan untuk diperlombakan. Namun ada kala nanti ditampilkan bukan sebagai tujuan tampilan itu. Tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, terpenting untuk wakni atini ketimu kubel karat atini hilang, wazikrul maut, mengingat kepada kematian. Selalu ingat kepada kematian. Kuna kena Nabi ku Umar bin Khattab, kafa bil mauti wa idan ya Umar. Cukup mati ini sebagai pelajaran bagi kau ya Umar. Tamsil ini, mati ini sebenarnya hal-hal yang tidak perlu lagi kita lakukan. Ini mana bergegalak kita urmakani. Sekitar sebulan kokodok ni, kami pe kunul-kunul urmakani siang. Lagu segera mungkin ditariknya kita. Namun Allah berkehendak. Saat itu Allah memanggil karena lebih cinta kepada hambanya daripada kita kecintaan terhadap sesama hamba. Italu Tuhan disebut dengan almarhum meninggal dunia karena memang Allah ngegalak hati bikin almarhum. Maka kita berkewajiban di atas permukaan bumi ini sebagai keluarga mengingat atas atau mengenang atas kematian ini nanti sekedar hanya diingat. Mari kita beramal terhadap almarhum. Hana amalan-amalan tu. Ya salah satu bacaan Al-Qur'annya dikirimkan pahala atau hadiahkan kepada almarhum. Ini sebenarnya kata-kata hadiah ini setelah kita ngon pik mukorona sebenarnya geli pertentangan para imam-imam yang empat. Namun caranya berbeda. Tapi lebih mendetil Imam Asy-Syafi'i keras-keras membacanya, tidak menjadi persoalan. Silakan kita beramal untuk mengirimkan doa kepada almarhum, karena doa itu tidak akan terhalang, terlebih keluarga, anaki, famili untuk mengirimkan doa kepada almarhum ini. Adapun sikuan kiri agama ini sebagai pelengkap barangkali ke keluarga tetangga itu tetap akan diperhitungkan. Bacaan-bacaan itu akan disampaikan pahalanya kepada almarhum dan tidak mengurangi bacaan pahala terhadap diri kita. Ini zikrul maut.
Terlebih lagi inengku amangku yang dirahmati Allah dan ku anak-anak ni kami. Ini beberapa bulan ngekuajaran ku ke kanak kami swasta. Nanti sekedar untuk beramal secara pribadi. Beramalah untuk inemu. Umpamai selama ini kadang pasan inemu taring karena sakit. Silakan kamu untuk mengqadha daripada puasa inemu. Kemudian selama ini kadang kurang untuk berjamaah ke masjid. Silakan kau berjamaah ke masjid. Doakan hasil daripada yang kau lakukan itu mudah-mudahan mengalir pahala kepada beliau. Kemudian selama ini barangkali karena sakit kurang bersilaturahmi orang tetangga, orang saudara, maka laksanakan anakku beluh kau tetangga kuan kiri. Terlebih terdekat dengan inamu, terdekat orang keluarga, maka nanti sempat metus tali itu, engkau harus menghubungkan tali itu. Insya Allah engkau mau berbakti kepada kedua orang tuamu. Kemudian selanjutnya, selama ini barangkali ada sakitin lemah-lemah tubuh kurang bersedekah, baik sedekah harta maupun sedekah daripada pemikiran, maka engkau memperbanyaklah sedekahmu. Kendati pun guru tangkuh, tapi ganti atau rutin sehingga akan terhitung menjadi banyak. Kemudian selanjutnya anakku putih yang dirahmati oleh Allah, ini mohon maaf Bapak Alina, ini ku anak kami paling ada selebih mendetil kami sawahan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amalan yang memang tidak mau terputus. Yang tidak mau terputus yang dilakukan oleh keluarga itu, pertama, buatlah telaga di samping jalan. Itu bentuknya amal. Setiap orang yang melewati itu, selagi orang minum dengan telaga tersebut, maka pahala yang akan mengalir kepada dirimu dan kepada keluargamu. Selanjutnya, buatlah masjid atau musala. Sepanjang orang yang sholat di masjid dan musala tersebut, maka pahala itu akan mengalir kepada dirimu dan keluargamu. Selanjutnya, buatlah tempat persinggahan di samping jalan. Karena tempat persinggahan itu akan bisa menghilangkan lelah dan kecapekan saudaramu, akan mengalirkan pahala. Kemudian inengku, amangku yang dirahmati Allah, terutama sekali anak kami, si kami pemuliai. Selanjutnya kena Rasulullah, si kami ingatkan beberapa bulan kukodok ini, solat namanya solat 2 rakaat, solat hadiah. Solat hadiah ini nanti taringku, kendati pun we ngagak jauh ataupun ngegip waktu urung kita. Kati betul-betul kita tetap menempel dalam hal ini. Nanti laku dengan sholat itu, karena beberapa fatwa, beberapa hadis yang menyampaikan bahwa itu adalah sahih adanya, walaupun sebahagian yang mengatakan itu dhaif, maka itu menurut tinjauan beliau. Maka mari kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah sholat, namanya sholat hadiah. Selanjutnya, terakhir untuk nuwak yatin te kati melekang karate wa huduru majalis zikri, hadiri majelis zikir, gati ngaji, gati menuntut ilmu, gati menguna kutengku, dekati diri turun jemapane, kati betul-betul kita meningkat hari mane sawah kuteruni akan berubah tatanan hidup te. Lebih jelas seruni daripada mana karena kita menuntut ilmu. Nanti kita ngecukup perasaan ini ngegenap ilmu sehingga ku pelajari, maka mentok dengan pemahaman itu, maka sehingga inilah sumber daripada malapetaka kepada hamba yang tidak meningkatkan diri. Maka ku anakku agar dapat meningkatkan diri melewat pengajian. Kati betihku gunakan nilai ibadah nih. Gunakan kedekatan dirimu orang keluarga. Gunakan sebenarnya kita orang Tuhan. Man arafa nafsihi fakat arafa nafsah.
Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maka kenalah dirimu dengan belajar. Kenalah dirimu dengan mentadaburi Al-Quran. Kenalah dirimu dengan yang dipahami oleh para ulama-ulama, yang disampaikan oleh para rasul kepada beliau, kepada para sahabat, kepada ulama, sampai kepada kita. Sehingga lagu kelem ni geremrani kita salahkan sama dia. Karena dulu saudara-saudara itu rela terhadap sama dia. Jadi ini khusus atas Imam Syafi'i sebenarnya. Jika memang mazhab yang lain sebenarnya salah hati kita. Ini tolong nih. Ya, kita hadapkan diri itu sesuai dengan mazhab Syafi'i, hanakan sebenarnya sama dia. Sama dia ini yaitu ya nisbah kepada orang yang mendoa kepada Allah. Samad asal kata dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ayat yang kedua menunjukkan samad itu tempat meminta. Tempat meminta itu Allah. Samadiyah yaitu ya nisbah, dinisbah kepada orang yang berdoa kepada Allah. Maka kitalah yang mendoakan, yang kita baca ayat-ayat Al-Quran. Mulai dengan kita baca, mantra ayat Al-Quran yang kita baca. Yang kita baca Al-Quran itu menjadikan amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan pahala dari kepada kita. Ini yang dipahami di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kita gerem nuke masalah perbedaan, namun ketika kita beti pemahaman hal demikian, katinti saling salah menyalahkan. Ini simpel tempat bercocok ya. We mangan, we minum, tapi gerem posisi untuk berdoa, ini masalah. Jadi ini telah kita tak pahami dan betul-betul kita camkan lewat yang ditadaburi, lewat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama kita. Amaina tuah bagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali demikian sekelumit yang kami sampaikan untuk bentuk ingatan kepada kita. Yang banyaknya saya rasa kita sama-sama untuk mencari, dan kami sangat dangkal sekali ilmu yang kami miliki. Yang silap atau salahnya merupakan kedaifan kami, yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kita bewene, maafan narina riyama. Alhamdulillah, ni'ama ini peng kami maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.